tidak semua keluhan yang ibu rasakan dari trimester pertama sampai menjelang kelahiran itu adalah keluhan yang memang bersifat patologis atau gambaran klinis dari suatu penyakit yang mesti dicemaskan. Jadi tidak semua keluhan itu bersifat seperti itu. Jadi ada keluhan-keluhan normal yang terjadi dari saat ketahuan ibu hamil trimester pertama sampai menjelang kelahiran, itu masih keluhan yang bersifat fisiologis atau normal terjadi pada kehamilan. Nah, ini yang perlu ibu kenali sehingga akan mengurangi kecemasan, mengurangi kekhawatiran terhadap keluhan-keluhan yang mungkin akan ibu rasakan selama kehamilan itu berlangsung. Nah, keluhan-keluhan yang bersifat normal ini mesti ibu ketahui, itu akan mengurangi kecemasan atau kekhawatiran pada ibu ya, sehingga kehamilan ibu dapat berlangsung dengan baik. Nah, apa keluhan-keluhan normal yang terjadi pada kehamilan tersebut ya, dari saat kehamilan trimester pertama sampai menjelang kelahiran, ibu bisa simak dari paparan berikut ini. Pada trimester pertama kehamilan ya, pada seorang ibu hamil sering mengeluh dia mulai mengalami mual muntah. Itu kalau kita kaitkan dengan perubahan dari hormon kehamilan, di mana pada saat kehamilan mulai terjadi peningkatan hormon HCG namanya, itu menyebabkan mulai timbul mual muntah yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Itu masih bersifat normal dan akan hilang atau berkurang setelah trimester pertama kehamilan. Umumnya sekitar 12-16 minggu itu sudah hilang atau berkurang keluhan mual muntah yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Itu masih bersifat normal dan seorang ibu hamil tersebut mesti menganggap itu sebagai hal yang wajar ya. Nah, keluhan sakit kepala juga sering dirasakan oleh seorang ibu hamil umumnya pada trimester pertama. Nah, itu tidak lepas dari peningkatan asam lambung yang terjadi, peningkatan gas yang terjadi di lambungnya ya. Menyebabkan seorang ibu hamil itu sering mengeluh sakit kepala. Nah, tidak juga bisa terlepas dari adanya spasme di daerah otot di leher ya atau di tengkuknya. Itu bisa terjadi. Nah, itu dibutuhkan seorang ibu hamil yang mengeluh sakit kepala, dianjurkan istirahatnya cukup ya, kemudian cukup minum air. Nah, itu akan bisa mengurangi keluhan sakit kepala dan itu sebagai hal yang wajar yang masih normal terjadi pada seorang ibu hamil, terutama pada trimester pertama kehamilan tersebut. Nah, keluhan yang muncul juga atau sering dikeluhkan pada seorang ibu hamil adalah keputihan ya. Keputihan pada seorang ibu hamil itu masih hal yang bersifat normal atau wajar terjadi, itu karena pengaruh hormon kehamilan ya. Di samping memang pengaruh dari kemungkinan ada peradangan ya, ada respon imun dari tubuh seorang ibu hamil tersebut. Nah, kalau keputihannya masih bersifat tidak ada gumpalan ya, tidak bergumpal-gumpal dia, warnanya tidak berubah menjadi hijau atau kekuningan ya, tidak keabu-abuan, tidak berbusa, tidak perih, tidak gatal ya, tidak terasa panas di vagina, apalagi tidak sampai terjadi perdarahan misalnya saat berhubungan. Itu adalah keluhan keputihan yang bersifat normal terjadi pada kehamilan. Nah, berbeda nanti kalau keputihan itu sudah seperti tadi ya, ada perubahan warna di sana, ada terasa perih, panas ya, bergumpal-gumpal seperti keju, berbusa atau berbuih, apalagi sampai menimbulkan nyeri pada saat berhubungan, ada bercak darah keluar saat berhubungan ya, terasa panas saat berhubungan. Nah, itu mungkin suatu keadaan yang bersifat patologis atau tanda atau gambaran dari adanya penyakit yang terjadi di vagina tersebut ya. Umumnya kalau dia bersifat patologis tersebut bisa disebabkan oleh adanya infeksi bakteri, bisa jamur maupun infeksi parasit. Itu harus dibedakan apakah dia masih bersifat keputihan normal atau fisiologis ataukah memang gambaran dari keadaan yang patologis atau penyakit. Kemudian seorang ibu hamil juga akan sering mengeluh buang air kecil ya. Jadi sering mengeluh buang air kecil. Jadi sedikit-sedikit udah ada perasaan pingin kencing. Itu tidak lepas dari juga pengaruh hormon kehamilan. Terus yang kedua karena pengaruh mulai membesarnya rahim. Nah, pada saat rahim mulai membesar, dia akan menekan kandung kemih yang berada di depan rahim. Jadi sedikit aja isi kencing, jadi volume kencingnya di kandung kemihnya ini karena tekanan dari otot rahim yang membesar di belakang dari kandung kemih tersebut, jadi akan timbul rasa sensasi untuk pingin kencing ya. Itu yang menyebabkan kenapa seorang ibu hamil itu sering mengeluh, sering pingin buang air kecil lebih sering ya. Akibatnya begitu kandung kemih itu sudah isi urin, jadi sudah ada volume urin yang ada di sana atau kencing di sana, dia akan menimbulkan rangsangan untuk timbul sensasi untuk pingin kencing. Itu yang menyebabkan seorang ibu hamil itu
ingin sekali atau sering kali buang air kecil. Bisa terjadi juga sembelit ya, pada seorang ibu hamil juga akan mengeluh sembelit atau konstipasi. Nah, itu juga tidak terlepas dari pengaruh hormon kehamilan, di mana hormon kehamilan tersebut bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan atau melambatnya pengosongan dari organ pencernaan, lambung, usus dan sebagainya. Yang kedua karena pengaruh rahim juga ya, rahim yang membesar itu bisa juga menekan ke belakang ya. Jadi ada usus besar di sana, kemudian dia akan menekan sehingga seorang ibu hamil itu mengeluh bisa terjadi konstipasi atau sembelit. Di samping memang pengaruh pola makanan dari seorang ibu hamil tersebut. Kalau seorang ibu hamil tersebut konsumsi seratnya kurang, ya itu juga bisa menyebabkan konsistensi dari kotoran itu akan semakin padat, semakin keras. Itu juga akan menyebabkan terjadinya rasa sembelit atau konstipasi yang dirasakan oleh pada ibu hamil tersebut. Itu masih bersifat normal yang terjadi pada ibu hamil tersebut. Seorang ibu hamil juga akan sering mengeluh ya pada kaki, daerah kaki, dia akan sering merasakan kram di daerah kaki, terutama di daerah betis ya. Ini tidak terlepas dari kebutuhan atau intik kalsium yang mungkin kurang pada seorang ibu hamil tersebut, di samping memang karena mulai adanya beban peningkatan berat badan yang mulai meningkat ya, jadi beban ibu itu akan semakin berat. Nah, itu menyebabkan kaki itu sering mengeluh kram dirasakan, terutama di daerah betis. Nah, kram itu seringkali muncul pada malam hari. Nah, untuk mengurangi itu, ibu-ibu hamil mestilah melakukan relaksasi atau masas di daerah kakinya boleh, nanti dilenturkan ya. Kemudian konsumsi kalsium itu yang penting ya. Nah, itu bisa didapat dari makanan yang ibu makan sehari-hari maupun dari pemberian kalsium, tablet kalsium maupun dari susu yang mengandung kalsium. Itu bisa dilakukan untuk mengurangi kejadian kram pada kaki ibu hamil tersebut. Juga bisa terjadi bengkak di daerah kaki ya, pada seorang ibu hamil akan mengeluh bengkak di kakinya. Nah, itu bisa terjadi memang juga karena pengaruh hormon kehamilan. Nah, yang kedua memang karena pengaruh peningkatan berat badan ibu selama hamil. Jadi seiring meningkatnya usia kehamilan, terus akan semakin besar, berat badan ibu semakin meningkat. Jadi beban seorang ibu hamil itu akan semakin berat. Nah, juga terjadi karena pada saat keadaan rahim yang membesar, terutama pada saat ibu itu tidur terlentang, nah itu ada pembuluh darah besar yang berjalan di belakang rahim, di depan tulang belakang. Nah, kalau pembuluh darah itu tertekan, dia aliran darah atau sirkulasi darah itu akan terganggu dari arah kaki ke atas, sehingga timbullah sumbatan atau hambatan aliran darah tersebut, sehingga timbullah pembengkakan di daerah kaki ya. Varises yang akan muncul di kaki, juga di vagina bisa muncul, dan pelebaran darah di anus juga akan semakin melebar, sehingga timbullah atau kambuhlah seorang ibu hamil yang misalnya menderita ambeien atau hemoroid sebelumnya bisa muncul dia. Nah, itu yang bisa terjadi karena adanya hambatan aliran darah tersebut yang disebabkan oleh rahim yang membesar tersebut menekan pembuluh darah yang ada di belakang rahim tersebut. Itu yang bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi keluhan itu disarankan ibu hamil itu lebih sering tidur miring ke kiri ya, miring ke kiri untuk mengurangi penekanan pada pembuluh darah tersebut. Keluhan berikutnya sering muncul atau dikeluhkan oleh seorang ibu hamil itu adalah sakit punggung ya, atau nyeri pada daerah punggung. Nah, ini sering dikeluhkan oleh seorang ibu hamil tersebut, nyeri punggung ya. Nah, ini karena pengaruh seperti tadi ya, jadi ada berat badan ibu yang semakin meningkat, sehingga beban untuk menopang berat badan itu semakin tinggi atau semakin berat. Kedua, pengaruh dari perubahan dari rahim yang besar, kemudian postur tubuh ibu juga ada mengalami perubahan, sehingga beban di tulang belakang itu akan semakin berat. Itu menyebabkan kenapa seorang ibu hamil itu sering mengeluh nyeri punggung atau sakit pada punggungnya. Dan itu keluhan normal yang terjadi pada setiap ibu hamil ya. Karena peningkatan berat badan, karena postur tubuh ibu itu sudah mulai berubah dia karena pengaruh kehamilan tersebut. Nah, apalagi seorang ibu hamil yang sudah katakanlah rahimnya atau kondisi hamilnya sudah mulai besar, sering memakai sepatu atau sandal haknya tinggi. Nah, itu juga akan membuat nyeri punggung itu akan semakin berat karena perubahan dari postur tubuh ibu itu, apalagi dengan memakai sepatu atau sandal yang hak tinggi, itu akan mempengaruhi
postur tubuh ibu tersebut, sehingga beban di punggung itu akan semakin meningkat dan akibatnya akan timbul nyeri atau sakit yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah, pada ibu hamil di mana rahimnya mulai membesar ya, itu akan terjadi peregangan pada kulit dinding perut. Nah, itu sering kali akan muncul guratan-guratan di daerah kulit dinding perut. Itu yang kita sebut dengan stretch marks ya. Nah, itu bisa terjadi karena memang ada peregangan di sana. Di samping pengaruh juga dari elastisitas dari jaringan kulit pada ibu hamil tersebut. Itu bisa terjadi, dan pada setiap hamil, pada seorang ibu hamil itu bisa terjadi muncul guratan-guratan atau stretch marks tersebut. Nah, cuma dia memang ada yang banyak stretch marks-nya, ada yang sedikit. Itu kembali tergantung dari elastisitas dari jaringan kulit pada ibu hamil tersebut. Kemudian peregangannya juga tergantung. Misalnya pada seorang ibu hamil yang besar rahimnya, atau misalnya pada keadaan hamil kembar atau keadaan polihidramnion, air ketubannya banyak. Dalam keadaan seperti itu, dinding rahim itu akan semakin besar dan peregangan akan lebih banyak terjadi. Nah, itu menyebabkan timbulnya guratan-guratan tersebut akan semakin banyak dan semakin meluas ya di daerah perut tersebut. Dan guratan itu bukan hanya pada dinding perut ya, bisa terjadi pada di daerah paha bagian dalam atau paha bagian luar, bisa terjadi guratan-guratan tersebut. Itu masih normal yang terjadi ya, karena pengaruh hormon kehamilan, pengaruh peregangan dari kulit pada ibu hamil tersebut. Nah, pada usia kehamilan sekitar 28 sampai 32 minggu ya, di mana terjadi pengenceran darah pada tubuh ibu tersebut ya, di mana volume darah yang terjadi pada ibu tersebut volume darahnya banyak, sedangkan sel-sel darah merahnya tetap. Nah, ini yang kita sebut dengan hemodilusi atau pengenceran darah. Nah, pada keadaan seperti itu, seolah-olah pada ibu hamil tersebut terjadi kondisi anemia atau kekurangan darah, HB-nya rendah. Itu menyebabkan kenapa seorang ibu hamil tersebut akan mengeluh pusing, cepat capek, lemah, ngantuk, dan sebagainya. Itu yang terjadi pada umur-umur kehamilan tersebut. Itu normal terjadi. Nah, keluhan yang juga sering dikeluhkan oleh seorang ibu hamil itu adalah pada payudaranya. Jadi pada payudara seorang ibu hamil tersebut ya, karena pengaruh hormon kehamilan, kemudian karena mulai memproduksi air susu, jadi kelenjar-kelenjar air susu akan semakin banyak, itu akan dikeluhkan oleh seorang ibu hamil tersebut ya. Jadi ibu hamil tersebut akan merasakan kencang pada payudara, kemudian padat, dan kadang-kadang terasa nyeri di daerah payudara. Dan itu keluhan yang normal terjadi karena pengaruh hormon kehamilan dan mulai meningkatnya produksi kelenjar-kelenjar yang akan memproduksi ASI. Nah, itu menyebabkan kenapa payudara itu akan semakin besar, semakin nyeri ya, semakin kencang, semakin padat dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Itu yang bersifat normal terjadi ya, fisiologis pada kehamilan. Nah, ibu hamil juga sering mengeluh sesak napas. Jadi napasnya terasa berat atau sesak. Ini juga tidak terlepas dari pengaruh hormon kehamilan. Yang kedua, pengaruh dari pembesaran rahim tadi. Nah, pada keadaan rahim mulai membesar seiring dengan meningkatnya usia kehamilan, itu ada desakan ke atas dia. Desakan ke atas pada lambung, pencernaan atau ususnya. Nah, sedangkan di situ ada sekat atau diafragma yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Jadi kalau ada tekanan dari bawah ke atas ya, di samping itu ada terbatasnya ada diafragma di sana. Nah, pada saat seorang ibu hamil tersebut menarik nafas, itu kemampuan mengembang paru itu akan terbatas ya. Nah, itu yang menyebabkan seorang ibu hamil itu sering mengeluh napasnya berat atau napasnya sesak ya, atau sesak napas. Itu yang bisa terjadi. Itu normal pada kehamilan. Nah, seperti tadi, untuk mengurangi keluhan tersebut, bisa seorang ibu hamil tersebut dalam kondisi yang sudah mulai merasakan napas terasa berat atau sesak napas itu tidur dalam posisi miring ke kiri. Itu untuk mengurangi tekanan dari perut atau dinding rahim yang membesar tadi. Nah, itu akan mengurangi tekanan tersebut sehingga kemampuan mengembang paru atau semakin berkembang ya, semakin bagus, sehingga keluhan sesak tersebut akan mulai berkurang dikeluhkan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah, keluhan sesak napas atau berat rasanya yang dirasakan oleh itu normal terjadi. Nah, seiring dengan meningkatnya usia kehamilan ya, semakin besar dari rahim tersebut, nah ibu hamil tersebut sudah mulai mengeluh sakit perut ya. Jadi sudah mulai ada timbul kontraksi-kontraksi di dinding rahim atau di uterusnya.
Nah, kalau kontraksinya bersifat jarang, ya jarang timbul, sewaktu-waktu timbulnya, kemudian dia hilang, waktu muncul lagi, ya mungkin 2 jam sekali atau 3 jam sekali, kemudian hilang kembali. Nah, itu masih namanya kontraksi semu, ya, atau kontraksi palsu, bukan kontraksi persalinan. Nah, berbeda kalau misalnya kontraksi yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut dia bersifat ritmis atau teratur, ya, semakin lama semakin sering datangnya dan semakin kuat, apalagi ada keluar lendir campur darah di vagina, itu adalah salah satu tanda dari proses persalinan atau tanda-tanda persalinan akan terjadi. Nah, kalau seperti itu terjadi, ibu hamil tersebut mesti segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kalau dia seperti tadi kontraksinya bersifat jarang, ya sakit perutnya jarang, kadang-kadang aja munculnya, nah itu masih bersifat kontraksi semu atau kontraksi palsu dan itu normal terjadi pada kehamilan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan atau dicemaskan. Jadi ibu-ibu hamil, keluhan yang dirasakan saat kehamilan, ya dari trimester pertama sampai menjelang kelahiran, tidaklah semua keluhan itu adalah bersifat patologis atau merupakan gejala dari penyakit yang timbul atau terjadi pada saat kehamilan. Jadi keluhan-keluhan yang bersifat normal itu tidak perlu dikhawatirkan. Itu tidak terlepas dari pengaruh hormon kehamilan atau perubahan hormon kehamilan, kemudian perubahan dari rahim yang mulai membesar, kemudian juga ada faktor psikologis yang berperan di sana. Adanya keadaan kondisi psikis seorang ibu hamil tersebut. Nah, itu kalau dia keluhan-keluhan bersifat normal itu jadi tidak perlu dikhawatirkan atau dicemaskan. Nah, berbeda kalau keluhan-keluhan seperti tadi sudah mulai mengarah tidak normal yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut, nah itu mesti harus segera dilakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan, ya, bisa ke bidan, ke puskesmas, maupun ke dokter ataupun ke rumah sakit untuk memastikan apakah keluhan-keluhan itu masih bersifat normal atau sudah mulai mengarah ke akibat dari atau gambaran klinis dari suatu keadaan penyakit atau keadaan yang bersifat patologis sehingga mendapat penanganan yang lebih cepat.